Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, di alam-alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah. Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah pun kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Lantas bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Astagfirullah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat. 1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. Dua, membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan akhir malammu dengan kebaikan, sedang setan membisikkan akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah